Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Iya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu, berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang menlevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan peri kemanusiaan. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas berapi-api Alvin Lim bela Agus Salim. Begini videonya. Cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Gak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya gak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ ya. Densu boleh lu terkenal di situ ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama. Bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ. Ya, jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium. Lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngelihat loh. Nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur dengan uang ya. Makanya kenapa saya jengkel di situ, dan saya tahu walaupun saya akan dihujat sama netizen, saya nggak peduli. Karena secara hukum yang benar adalah kalau orang memberikan donasi, dia nggak bisa minta balik di situ. Jadi saya mohon para netizen, be smart ya, kepada Novi, segera kembalikan uang itu, karena itu bukan milik Anda, bukan milik yayasan secara hukum. Dan kalau Anda nanti masuk sampai ultimum remedium, saya yakin Novi itu akan masuk penjara. Saya akan push sampai dia masuk penjara, karena memang dia melawan hukum. Bukan karena saya benci sama Novi, tidak. Ya, Densu pun kalau ikut-ikutan, kalau perlu Densu masuk Jungto 55, ikut serta.
Nggak bisa diem aja seperti itu. Ya, dan saya beserta seluruh lawyer LQ, kita ada puluhan, hampir 100 lawyer, kita akan membela secara pro bono Agus, ya, tanpa uang, ya, sampai masalah ini beres. Kalau memang mereka mau lebih banyak berantem lagi, nanti saya kumpulin teman-teman saya lagi, ya, yang satu organisasi sama saya. Nanti mereka lebih pusing di situ. Jadi stop mempolitisir, stop ngebully orang yang saat ini adalah disabilitas. Ya, kalau mau bully orang kayak saya yang sehat. Ayo, Densu kalau berani bully saya sini. Ya. Dan yang saya lihat kemarin bukan Novi kabur, tapi saya lihat pengacaranya kabur dari Novi. Kabur. Pengacaranya kabur. Pertama kabur ada pengacara H, kabur. Kedua pengacara P, kabur. Yang ketiga ini yang saya lihat. Dan hari ini pengacara-pengacara dua ini mengomentari pengacara, padahal mereka udah kabur. Nah, kalau seorang lawyer tidak punya landasan etika, moralitas, begitu jadinya. Gue cabut. Kalau Brian beda, kita hormat. Semua teriak dan semua bangga. Gitu. Dia bicara kemanusiaan. Tapi kalau dia mendapatkan klien yang tidak bisa diatur, mempermalukan dirinya, siapa kamu gitu? Ini di depan televisi loh. Berani seorang tamu langsung pergi. Ya. Kamu kan datang mengucapkan salam, diundang dengan hormat, ada undangannya, ada namanya, tiba-tiba dengan cara seperti itu kan tidak sopan. Bagaimana kamu bisa diajar orang kesopananmu kalau tidak mempertontonkan itu? Mending kalau nggak ada kamera-kamera. Saya udah ingatin zaman televisi, maka saya ada marah. Kenapa? Waktu itu mereka hanya minta tambah satu masukin nama Densu. Ya, sampai saya bercanda. Rusa-rusa tanduknya 2, oleh tanduknya bersusun 7. Susah-susah ini damai-damai kita berdua. Kalau Dinsos dan Densus nggak setuju kan kira-kira begitu. Ya kalau begitu tanda tangan aja Novi, tanda tangan aja Agus. Jadi yang tanda tangan ini bukan Farhad Abbas tapi Novi dan Agus. Nah tiba-tiba nanti aja kan tinggal nyusul langsung Brian sambut ya kan nggak apa-apa pada intinya. Walaupun lu merubah selama itu tidak jauh dari sana kan dari awal kan Densus sudah ngomong bahwa kalau Novi berani ambil itu uang dia akan sikat dan dia akan ganti, ya kan? Berarti ini gaya-gayanya aja, seolah Gus uang lu hilang ntar gua ganti. Ya, saya nggak jelas juga yang 98 yang ditutupi mana, itu kan hanya omong. Kalau orang sudah berjanji nggak bisa lagi berkelit lagi. Agus, omongannya tuh, Agus kan nggak butuh lagi uang itu, sudah dibantu Krishna. Dan kita serahkan kepada orang lain sambil ngejek ya. Ya itu yang membuat pemicu ributnya itu di situ. Oke guys, di sini gue bakal ngerangkumin opini gue tentang moderator ini ya, karena menurut hati kecil gue kayak ada yang aneh dan ngeganjel. Datangnya dari hati kecil gue ya guys. Kalau dari organ tubuh gue yang lain namanya ginjal. Berhubung ini dari hati kecil gue, jatuhnya itu ganjel ya, ngeganjel gitu. Contohnya itu pas Pak Brian ya mengumumkan dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tenovi, lalu dia bersalaman sama Farhad Abbas dan kawan-kawan ya, bersalaman juga dengan moderator ini, lalu mereka semua bersorak-sorai gitu ya. Jadi kesannya si moderator ini tuh berpihak gitu loh. Padahal Anda di sini ini sedang menjadi moderator dari dua kubu yang saling bersiteru gitu. Bukan moderator pertandingan bola di mana Anda ikut bahagia atau salut atau terharu ketika seorang pemain itu melakukan selebrasi begitu. Lalu dengan entengnya moderator ini tuh bilang bahwa hal ini sebenarnya gampang ya, selesai ya. Tinggal kedua belah pihak itu tanda tangan di proposal itu ya udah selesai gitu. Nah, dari statement ini aja Anda sudah memperlihatkan bahwa Anda ini berpihak. Anda tidak memikirkan donatur sama sekali ya. Yang Anda pikirkan hanyalah Tenovi segera menandatangani proposal tersebut, di mana isinya adalah uang itu untuk Agus dan sisa uangnya juga untuk Agus gitu loh, sisa uang pengobatannya. Lalu ketika Gary dan Densu telepon-teleponan, Farhad Abbas marah-marah sampai berdiri sampai nunjuk-nunjuk ngatain si Gary cari gara-gara. Ketimbang si Gary teleponan sama Denny Sumargo aja dibilang cari gara-gara, padahal jelas-jelas selama ini yang selalu cari gara-gara itu lu maunya lu doang yang boleh cari gara-gara ya, berarti lu egois gitu. Next time lu gak usah cari gara-gara lagi, lu cari kodok aja sekalian. Terus lu jual ke resto Thailand. Nah, ketika kejadian Farhad marah-marah ke Gary itu pun, mediator ini tuh kayak gak bisa bersikap tegas gitu, kayak gak bisa ngebiarin Densu ngomong di telepon gitu loh, malah teleponnya dimatiin.
Terus dia juga bilang dia berharap ini tuh berjalan baik ya, tapi ternyata malah keluar arena gitu karena Tenovi walk out gitu loh. Ya udah sih keluar arena, kalau perlu masuklah ke arena tinju. Lalu dengan entengnya ya, dengan konyolnya dia bilang di proposal itu nggak ada poin Farhad Abbas harus mencabut laporannya ke Tenovi, ke Densu atau ke siapapun, tapi dia berhasil memancing Farhad Abbas setuju untuk menarik laporan itu ya. Semua laporannya bakal ditarik asal Novi dan Farhad Abbas tuh mau menandatangani proposal itu, di mana isinya adalah uang itu untuk keperluan pengobatan Agus dan sisanya untuk kebutuhan Agus. Konyol nggak menurut lo? Ya, jadi kayak seakan-akan dia ini baik gitu loh. Padahal nggak ada yang setuju juga sama isi proposal itu gitu loh. Kalau tetap masih mau laporin ya udah sih laporin aja, silahkan ya kan. Dan jujur gua itu ada kayak kelebihan ya guys. Namanya itu bukan Indigo lagi. Gua tuh ada kelebihan di atasnya Indigo gitu kan. Orang-orang kan Indigo, kalau gue itu IndiHome gitu. Jadi gue kayak bisa membaca isi pikiran orang dan karakter orang ya. Jadi menurut kekuatan supranatural gue ya, gue melihat nih si mediator ini ingin peperangan ini, keributan ini dimenangkan oleh pihak Agus. Itu dari hasil penciuman spiritual gue. Setelah kalian tahu kenyataannya bahwa gue adalah anak IndiHome ya, yang punya kekuatan spiritual untuk membaca pikiran dan mencium aroma-aroma mistis orang-orang di sekitar, kalian semua jangan pada ada yang request gue ramalin ya. Nanti gue pilek karena terlalu banyak request, jadi gue mencium-mencium gini mulu, pilek gue jadinya nanti. Baiklah, maka dapat kita simpulkan kuasa hukum Agus Salim Farhad Abbas memastikan pihaknya tidak ikut campur dalam usul perdamaian dengan Pratiwi Novianti yang dianggap kontroversial oleh Denny Sumargo. Seluruh poin kesepakatan termasuk donasi berkelanjutan sampai Agus Salim sembuh bersumber dari inisiatif Pratiwi Novianti sendiri. Itu dari mereka sendiri juga yang bilang kalau uangnya habis mau donasi lagi, ujar Farhad Abbas di kediamannya kawasan Kemang, Jakarta, Kamis 28 November. Bahkan menurut versi Farhad Abbas, pihaknya sudah meminta pemberhentian kerjasama dengan Pratiwi Novianti, tidak perlu lagi ada kegiatan donasi untuk Agus Salim kalau hanya memicu masalah. Saya udah bilang gak usah kerja sama lagi, gak apa-apa, mereka yang gak mau terang Farhad Abbas. Pihak Pratiwi Novianti disebut Farhad Abbas untuk menambahkan klausul bahwa kerjasama hanya bisa diselesaikan kalau kedua pihak sepakat. Sementara dari pembicaraan terakhir sebelum kesepakatan gagal, pihak Pratiwi Novianti menyatakan masih ingin melanjutkan kegiatan donasi untuk membantu pengobatan Agus Salim. Saya sebenarnya nggak mau, cuma ya itu tadi, mereka bilang ini nggak bisa diputus sepihak, kata Farhad Abbas. Farhad Abbas sebelumnya juga meluruskan perihal poin kontroversial dalam klausul perdamaian Pratiwi Novianti dan Agus Salim yang oleh Denny Sumargo dianggap memperkaya salah satu pihak. Menurut Farhad Abbas, Denny Sumargo tidak sepenuhnya memahami maksud di balik poin donasi berkelanjutan yang tidak bisa diputus satu pihak. Kalau 7 turunan bisa nerima donasi, ya enggak. Itu maksudnya kalau salah satu pihak mati, enggak boleh terputus dengan sendirinya. Harus ada keluarga yang mewakili untuk mengakhiri papar Farhad Abbas. Farhad Abbas turut menyinggung kenyataan yang saat ini dihadapi Agus Salim, di mana ia tak lagi bisa merasakan uang hasil donasi tersebut. Sekarang aja Agus nggak dapat uang, gimana mau 7 turunan? Itu narasi dari Denny Sumargo yang mau membuat kami kelihatan bodoh, kata Farhad Abbas. Kan nggak logis juga, katanya orang bisa terima 7 turunan, tapi yang bikin draft aja Novi, imbuh mantan suami Nian dan Yanti. Sebagaimana diketahui, Agus Salim dan Pratiwi Novianti sempat akan menyepakati perdamaian pada Selasa 26 November lalu. Kedua pihak sudah berencana menandatangani perjanjian yang poin-poinnya disusun oleh Novi dan tim kuasa hukum. Namun kesepakatan akhirnya tidak tercapai. Pratiwi Novianti merasa Denny Sumargo harus dilibatkan dalam penandatanganan perjanjian damai. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.